misteri rencana keselamatan kekal Allah. Ini yang coba saya bahas ya kali ini Bapak Ibu ya. Ini memang agak sedikit pelik sekali ya Bapak Ibu ya. Ini menggali, saya mencoba untuk menggali keindahan Ordo Salutis dan Lapsarianisme ini. Ayat kuncinya di Roma 11 ayat 33 Bapak Ibu. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselami keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselidiki jalan-jalannya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita merenung sejak kapan Tuhan memikirkan kita? Apakah ketika kita bertobat, ketika kita percaya? Tidak Bapak Ibu. Firman Tuhan mengatakan bahwa Allah telah menetapkan keselamatan kita bahkan sebelum dunia dijadikan. Keselamatan bukan reaksi Allah terhadap dosa, melainkan bagian dari rencana kekalnya yang penuh kasih, hikmat, dan kuasa. Hari ini kita akan merenungkan dua aspek penting Bapak Ibu. Aspek yang pertama adalah Lapsarianisme, rencana keselamatan Allah di dalam kekekalan, dan yang kedua adalah Ordo Salutis, cara Allah menerapkan keselamatan kepada kita di dalam sejarah dan hidup sehari-hari. Hal utama yang perlu kita pegang ya Bapak Ibu ya, bahwa Allah merancang keselamatan sebelum dunia dijadikan. Ini Efesus 1 ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Lapsarianisme mengajarkan bahwa Allah menetapkan segala sesuatu di dalam kekekalan, termasuk kejatuhan manusia dan rencana penebusan melalui Kristus ini. Tidak ada kejutan bagi Allah Bapak Ibu. Kejatuhan manusia bukan membuat Allah baru bisa cari solusi, bukan Bapak Ibu. Di dalam supralapsarianisme kita melihat bahwa kasih karunia mendahului segala sesuatu, bahkan penciptaan Bapak Ibu. Ini menunjukkan bahwa keselamatan bukanlah tanggapan terhadap manusia, tetapi kehendak bebas Allah sendiri. Aplikasinya, hidupmu bukan kecelakaan. Kasih Tuhan telah lebih dulu mengenalmu, bahkan sebelum kamu ada. Kita dipilih dan ditetapkan untuk diselamatkan. Di dalam Roma 8 ayat 29-30 dikatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula, lalu dibenarkan, lalu dimuliakan. Ayat ini menjelaskan urutan logis keselamatan yang disebut Ordo Salutis. Ini dimulai dari pemilihan, lalu panggilan, pertobatan, pembenaran, pengudusan, dan pemuliaan Bapak Ibu. Infralapsarianisme melihat bahwa Allah menggariskan kejatuhan dulu, baru kemudian menetapkan siapa yang akan diselamatkan, agar keadilan dan belas kasihnya itu sama-sama dinyatakan. Aplikasinya Bapak Ibu, betapa berharganya keselamatan. Ini adalah hasil dari rancangan kekal, bukan karena kebetulan atau kebaikanmu. Jadi keselamatan itu sudah disediakan, baik, dikerjakan dan dijamin oleh Allah sendiri. Filipi 1 ayat 6. Ia yang memulai pekerjaan baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya.
Ordo Salutis menunjukkan bahwa setiap langkah keselamatan itu dikerjakan oleh Allah pertama, diterapkan oleh Roh Kudus, dan diresponi oleh iman manusia. Dari panggilan hingga kemuliaan, Allah tetap setia menyelesaikan apa yang Dia mulai. Ilustrasinya, seperti rel kereta api yang sudah dipasang dari awal sampai tujuan, kita bukan menciptakan jalan keselamatan. Kita tinggal berjalan di jalan yang telah disediakan itu. Jadi, ini adalah sebuah misteri yang tidak terselami, tetapi bisa direspon dengan iman dan rasa syukur, Bapak Ibu. Roma 11 ayat 33 sampai 36. Oh, alangkah dalamnya. Lapsarianisme dan Ordo Salutis bukan untuk membingungkan kita, tapi untuk menunjukkan bahwa betapa agung dan dalamnya hikmat Allah. Saat kita menyadari betapa besar kisah kasih dan anugerahnya di dalam keselamatan, kita seharusnya merendahkan diri di dalam kekaguman, menuju Dia dengan rasa syukur yang dalam, menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Dia yang telah merancang dan menyelamatkan kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita hidup di dunia yang serba repot dan penuh ketidakpastian. Tapi satu hal pasti, Bapak Ibu, keselamatan kita adalah rencana kekal Allah yang tidak berubah. Ia merancang, memanggil, menebus, dan akan memuliakan kita. Jangan hidup di dalam keraguan, Bapak Ibu. Jangan berpikir juga bahwa keselamatan itu bergantung pada kekuatanmu sendiri. Kamu diselamatkan karena kasih dan rencana kekal Tuhan yang tidak dapat digagalkan. Tanggapan kita cuma satu harusnya: percaya, bertobat, mengasihi Tuhan, dan hidup kudus di dalam pengharapan di atas kemuliaannya. Ilustrasinya seperti ini, Bapak Ibu ya. Seorang pelukis besar tidak hanya mencoret kanvas secara acak, Bapak Ibu. Ia memiliki rencana, sketsa, dan visi. Visi tentang apa? Visi yang akan ia ciptakan ya. Begitulah Allah terhadap hidup dan keselamatan kita, Bapak Ibu. Kita adalah karya agungnya Tuhan yang maha bijaksana dan maha kasih. Kami bersyukur karena keselamatan kami bukanlah kebetulan, tapi rancangan kekal-Mu. Engkau telah mengenal, memilih, memanggil, dan menyelamatkan kami. Ajar kami untuk hidup di dalam kekaguman dan ketaatan atas anugerah-Mu yang tak terselami ini. Dalam nama Yesus kami berserah dan bersyukur.